Ini semua karena berkahnya rahmat Allah yang turun pada kehidupan kita. Saya mau tanya, boleh nanya? Boleh nanya? Bapak diam. Pak, pelan-pelan. Bu, saya mau tanya sama ibu-ibu dulu. Rahmat yang terbesar bagi kita umat Islam apaan? Sehat, panjang umur, gajian suami. Cuma timbang dibilang rahmat banyak rezeki, gajian suami. Pak, apa? Itu dipanggil model kayak wadon dia mah. Rahmat yang terbesar bagi kita apa, Pak? Islam. Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang terbesar bagi kita umat Islam adalah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sebagai rahmat bagi alam ini. Jadi rahmat terbesar kita siapa? Rahmat terbesar kita apa? Rahmat terbesar kita adalah baginda Nabi besar Muhammad. Sehat belum apa-apa, fulus belum ada apa-apanya, tapi rahmat terbesar bagi kita adalah baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya, ada berapa nabi yang wajib kita ketahui? Adamun, Idris, Nuhun, Huduma, Soleh wa Ibrahimu kullu muttaba, Lutu wa Ismailu Ishakun kada, Yakubu Yusufu wa Ayyubu tada, Su'aibu Haruna wal Musa wal Yasa, Dzulkifli Dawuda Sulaimanu tada, Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Ho'aho Imudagaya. Tuh gak ulangin. Ya Allah Pak Yanto, di romanya pada kenyang sama makan mua nih. Ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nabi yang terakhir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi, hanya satu nabi yang sampai ke Rafiqul Ula, Sidratul Muntaha adalah baginda Nabi besar Muhammad. Mau tahu kenapa Nabi Muhammad yang diangkat Isra wal Mi'raj? Pada haknya nih, biar tahu nih. Ikan kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Pak, ini kita memperingati Maulid. Orang Indonesia memperingati Maulid Nabi itu masih kadarnya kecil. Woi, masih kadarnya kecil. Kenapa saya bilang kecil? Di Saudi kalau ngadain Maulid itu nggak pakai panitia. Kenapa? Karena orang Saudi dia punya kebun berhektar-hektar. Awas jatuh. Lanjut. Kalau di Saudi ngadain Maulid itu orangnya ngadain secara pribadi, nggak bikin panitia. Kenapa? Karena orang Saudi punya kebun berhektar-hektar. Jadi kalau dia ngadain Maulid pakai duit pribadi. Ini kan kalau kita di Indonesia pakai panitia, betul apa betul? Kalau di Saudi Pak, itu Maulid ini yang punya hajat bikin yang namanya bubur harisa, banyakan daging ketimbang kuah. Kalau kita banyakan kuah ketimbang daging. Betul apa betul? Di Yaman ngadain Maulid besar, semua kaum berkumpul. Mereka merayakan cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu kita kudu tahu, kita harus paham apa sebabnya. Baik, coba dengarkan di dalam kitab Al-Iqna, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib? Ini kakek Nabi. Di dalam kitab Al-Iqna ditanya, ya Abdul Muthalib, kenapa cucumu dikasih nama Muhammad? Abdul Muthalib menjawab, ayyuhmadu fil ardi was sama qad haqqaqallahu raja'ahu. Cucuku aku kasih nama Muhammad agar dipuji di dunia ini dan dipuji seantero langit. Qad haqqaqallahu raja'ahu, agar beliau mendapatkan haknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Isra wal Mi'raj lantaran karena nama beliau adalah nama mulia. Ini nama Nabi Muhammad mulia. Kenapa mulia? Pada saat Nabi Adam diciptakan oleh Allah, lalu Nabi Adam membuka mata, ternyata Nabi Adam bertanya sama Allah, ya Rabb, man huwa Muhammad? Ya Allah, siapa itu Muhammad? Dijawab sama Allah, Muhammadun sayyidun waladi Adam. Itu Muhammad adalah tuan bagi segenap anak Adam. Jadi Nabi Muhammad itu tuan kita. Nabi Muhammad tuan kita. Nabi Muhammad tuan kita. Berarti kalau tuan kita, notabene, maka beliau yang akan bertanggung jawab di alam kubur dan di akhirat. Asbabnya karena apa? Nama beliau adalah Muhammad. Ini makanya kita bahagia jadi umat Nabi besar Muhammad. Berbahagia jadi umat Nabi besar Muhammad. Jadi kita orang Indonesia, timbang suruh nyontoh nggak mau, timbang suruh ngikutin ogah. Pengen punya anak yang berkah, anak yang soleh dan soleha. Betul apa betul? Betul apa betul? Kita pengen punya anak yang soleh atau punya anak yang soleha, tapi nggak pernah mau nyontoh. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad, lahirnya dikasih nama yang bagus. Agar kenapa? Agar senantiasa dapat berkah Allah. Sampai Nabi berpesan, inna tad'ukum fi yaumil qiyamah asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Besok tatkala kita masuk alam akhirat, kita akan dipanggil nama kita beserta nama kedua orang tua kita. Bu, ibu masuk alam akhirat dipanggil sama malaikat. Pak, masuk alam akhirat dipanggil sama malaikat. Contohnya, ya Fauzan bin Syarkawi, wahai Fauzan bin Syarkawi. Contoh, besok kita akan dipanggil begitu tuh. Makanya Nabi berpesan, inna tad'ukum fi yaumil qiyamah asma'ikum wa asma'i abaikum fa asinu asma'akum. Kasih nama anak kita, keturunan kita, nama yang bagus agar besok jadi doa. Ini kagak. Orang Indonesia nggak mau nyontoh Nabi Muhammad. Bapaknya Lili, emaknya Nana, anak dikasih nama Lina. Sebab bapaknya Lili, emaknya Lina. Bapaknya Lili, emaknya bapaknya Lili, emaknya. Kenapa? Biar gampang katanya. Ini kan nggak nyontoh Nabi. Kalau bapaknya Lili, emaknya Nana, anak dikasih nama Lina, summa na'udzubillah min zalik, nggak ada makna. Ada kejadian di rumah saya lagi mau sholat duha, Pak. Bu, mau sholat duha. Pas sholat duha, gelar sejadah ngadep kiblat. Ini bagian dah kita turun ya. Gak apa-apa ya turun ya, biar lebih danta. Ilok amat kalau kagak danta mah. Allah sholat duha. Allah sholat duha. Duha. Allah duha. Allahu Akbar. Kedengeran di luar rumah ada yang nangis. Saya intip, saya batalin tuh sholat. Kenapa? Karena kuping dengerin ini ada seorang wanita nangisnya sesebukan. Saya batalin sholat, Pak. Kenapa? Karena kok perasaan di kuping dengerin orang nangis.
Saya batalin, saya buka jendela, nggak taunya Cek Kokom lagi nangis. Ayah Kokom, Cek Kokom, Cek Kokom lagi nangis. Saya keluar rumah, buka pintu, saya bilang assalamualaikum Cek Kokom, kenapa nangis? Kokom jawab, berantem. Berantem sama siapa? Monong-monong, mulutnya monong-monong. Sama siapa? Sama abang, sama lakinya. Itu Cek Kokom lagi hamil 9 bulan. Wadon mah kalau lagi hamil 9 bulan nangisnya begitu, Pak. Betul kagak? Lo kagak ngaku. Mana lakinya? Tuh ditunjuk-tunjuk, ambil gedeg. Akhirnya saya panggil, Bang Abbas sini. Itu lakinya Cek Kokom, Abbas namanya. Mari sini. Datengin saya. Ya Pak Ustadz, yuk masuk ke rumah. Cek Kokom duduk, Bang Abbas duduk. Saya bikinin teh, bilang sama bini saya, nih bikinin teh, diaduk-aduk, sediain. Saya tanya, Om, kenapa nangis kok sesegukan begini pagi-pagi? Ini Pak Ustadz berantem sama abang. Saya tanya ke suaminya, Bang, kenapa sih pagi-pagi berantem? Berantem Pak Ustadz, saya sama istri saya, karena istri saya nih hamil 9 bulan, mau lahiran, bikin nama, tapi dia nyontoh temen. Lah Cek Kokom nyontoh temen gimana? Itu Pak Ustadz, temen saya kan bapaknya Lili, emaknya Nana, anak lahir kasih nama Lina. Lah kenapa Bang Abbas protes? Jujur Pak Ustadz, saya protes. Kenapa protes? Nama saya Abbas, bini saya Kokom. Tahu tuh. Nyontoh si Lili sama si Nana, lah si Abbas sama Kokom kan beda nama. Lah kalau Abbas sama Kokom digabung jadi Asko. Coba tuh. Lah ini mah kejadian Bu. Lah Pak, kejadian pisan lah, beneran Pak kita. Saya ceramah di daerah Jember, dipanggil diundang ceramah di Jember. Subhanallah. Itu acaranya Akikoh wal Maulid. Subhanallah. Banyak ribuan jamaah. Saya di atas panggung. Pas tatkala ketika mau doain ini anak yang digendong sama bapaknya, itu saya ditolek. Pak Kiai Petruk berdiri. Tolong bacain Al-Fatihah. Namanya kita ditugasin mah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamami kulli su'in wa ma'ul wa salahi sa'ni zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa li masyayikhina fid dini wal afiyah wa ala niyati an la taghsambir rahmah wal maghfirah. Allahumma ya ghadiyal hajat ilal waladi. Siapa nama anaknya? Justin Bieber. Anak orang Jember dikasih nama Justin Bieber. Lah kan kita bingung. Berhenti Pak saya. Oh, saya berhenti bacain doa, mikir. Dibilang sama suami sama bapaknya, Pak Kiai lanjutin. Lah kita mikir, bentaran, gua lagi mikir. Mikir apaan? Ini Justin Bieber artinya apa ya? Diam aja kita, goyang aja kita. Buruan Kiai, iya Justin Bieber artinya apa? Nggak ada arti sih Pak Kiai, tapi ada maksud. Apa maksudnya? Justin, jajak sama Titin. Bieber, apa Bieber? Bikin di Jember. Hamber geledek. Awas. Kalau ada yang bikin kayak begitu, ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Tinggalin model begitu. Kasih nama anak yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan nama sesuai dengan harapan. Al-ismun huwa doa. Nama adalah doa. Jangan tuh anak ketika bini kita lagi kita bawa mau lahiran, pas pisan hujan keluar petir. Pas sampai di rumah sakit lahir, kasih nama apa ya? Oh, Nur Petiria. Amber geledek tuh bisa. Orang zaman sekarang mau kelihatan hebat, jangan begitu. Pak Ustadz, saya mau kasih nama anak saya biar hebat, biar keren. Apaan? Israel.
Lani bocah kampung bulak. Ya kampung bulak ya? Kampung bulak Kendal. Lahiran dikasih nama Israel. Israel doang, nggak pakai ABCD, Israel aja pokoknya. Di Israel punya nenek. Neneknya masuk ICU. Tinggal napes Senin Kemis. Ini cucu dibawa sama emaknya nengokin si nenek. Nenek pakai ICU. Ditanya sama nenek, sama siapa Tom datang, sama cucu, sama siapa cucu lah, yang mana cucunya namanya, ini anak berat nyebutin lah, cucunya namanya Israel. Sama siapa lu datang? Sama Israel. Burak mati dia. Lah Israel pencabut nyawa. Lah ini emak, ini nenek berdoa biar panjang umur. Datengin Israel, ayo dah kasih nama yang bagus. Kenapa? Karena di situ adalah nilai kebaikan yang diharapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau kita mau hidup yang begitu nikmat, nggak ada lain, kita contoh baginda Nabi besar Muhammad. Kan temanya jelas, meneladani akhlak Rasul. Akhlak Nabi bagaimana sih? Akhlak Nabi, ana khairukum li ahli wa antum khairukum li ahli. Aku adalah sepaling bagus akhlakku kepada keluarga. Jadilah kalian orang yang paling bagus akhlaknya di dalam keluarga. Nabi mencontohkan itu, maka tidak mau tidak mau kita harus mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah. Jikalau kita ngaku cinta Allah, saya mau tanya, kita semua cinta Allah tidak? Cinta Allah tidak? Kita ngaku cinta Allah. Allah yang berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan balik cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa kita. Innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun. Saya mau tanya, mau dapat ampunan Allah tidak? Mau diampuni Allah tidak? Kalau mau diampunin Allah, maka kita tambahkan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Enak cinta Nabi. Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, besok siapa di akhirat yang paling kau rindukan? Nabi ditanya Pak sama sahabat, ya Rasulullah, besok di akhirat siapa yang paling kau rindukan? Lantas sahabat mengatakan, apakah kami ya Rasulullah? Rasul menjawab, bukan. Sahabat nanya, ya Rasul, siapa yang paling kau rindukan? Apakah kami ya Rasul? Nabi besar Muhammad jawab, bukan. Lantas siapa? Mereka yang kurindukan adalah umatku yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi dia cinta dan dia rindu dan dia sayang kepadaku. Maka mereka yang kurindukan nggak ada lain adalah model umat Islam zaman sekarang. Ketemu Nabi tidak? Ketemu Nabi tidak? Tapi tetap cinta Nabi tidak? Cinta Nabi tidak? Itu yang dirindukan sama Nabi. Itu yang dirindukan sama Nabi. Besok kita masuk alam kubur, betul apa tidak? Kita masuk alam akhirat, betul apa tidak? Jangan dipikir orang yang ada di alam kubur mereka hanya begitu tergeletak tidak menyaksikan kita. Pak Ustadz, Nabi Muhammad udah wafat, apa betul Nabi nyaksiin kita? Nabi bu, Nabi nyaksiin kita. Pak, Nabi nyaksiin kita. Apa buktinya? Gampang. Jawab pertanyaan saya. Ucapin salam sunnah apa wajib? Ucapin salam sunnah apa wajib? Bapak-bapak diam. Ucapin salam sunnah apa wajib? Hah? Belah sono, sunnah apa wajib? Ya. Belah sini, sunnah apa wajib? Ada yang jawab, lu jawab apaan lu? Pak, ucapin salam sunnah apa wajib? Ucapin salam sunnah. Jawab salam. Ayo ulangin, jawab salam.
Ucapin salam, jawab salam, ucapin salam. Ilmu tuh, ilmu. Jadi pulang dari sini tetap dapat ilmu. Paham? Ada dua salam jangan dicari jawabannya, ada dua salam jangan dijawab, ada satu salam jangan cari jawabannya. Salam yang pertama jangan dijawab, salam beda akidah. Paham? Salam beda akidah jangan dijawab. Paham? Salam beda akidah jangan dijawab. Paham? Ini nggak perlu aneh jawab, ini nggak perlu aneh terangin dah ya. Ntar keluar aneh terangin masuk lagi gitu. Iya? Nah dibahas nih. Salam beda akidah jangan dijawab. Paham? Paham? Udah begitu aja itu. Nah kalau kita terangin, ntar kita samperin lagi dah. Paham? Ini mah kagak takut. Kalau dicegat kita cari jalan lain. Betul apa betul? Terus. Salam yang kedua, jawab. Salamnya imam sholat. Salamnya imam sholat. Salam imam sholat. Salamnya imam jangan dijawab. Assalamualaikum warahmatullah. Kata Kiai Petruk jawab salam wajib, rame-rame makmum jawab waalaikumsalam. Sabar geledek lu. Salamnya imam sholat jangan dijawab, laki jadi imam. Ini bini kebangetan ngamalin ilmu, cakep, cuman kebangetan. Allahu Akbar, tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullah. Itu mukanya istri udah ada di sebelah situ, di sebelah kanan. Waalaikumsalam. Langsung pingsan tuh suami. Salamnya imam sholat jangan dijawab. Kenapa nggak boleh dijawab? Karena sholat wajibnya lebih tinggi daripada kewajiban sholat lebih tinggi. Tingkatan arkanus sholat lebih tinggi daripada salam. Nah yang ketiga jangan cari jawabannya. Apa? Tatkala ketika kita ziarah kubur, ucapin salam tidak? Ziarah kubur ucapin salam tidak? Ziarah kubur ucapin salam tidak? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya qaumil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Senada dengan kalimat itu, saya mau tanya, kalau kita sunnah ngucapin salam, maka ziarah kubur kita ngucapin salam, yang jawab siapa? Yang jawab siapa? Yang jawab siapa? Bu, yang jawab siapa? Memedi. Lu mati bang kenal memedi. Yang jawab salam ahli kubur. Nabi yang bersabda, wa kulluhumul kalam wa kulluhumul yasma. Mereka ngucapin, mereka ngedengerin. Ini orang di alam kubur, mereka masih menyaksikan daripada keluarganya yang masih hidup. Tatkala ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, ahli kubur jawab bu, waalaikumsalam. Untung kita budek. Untung kita untung nggak? Untung nggak? Budek kagak? Untung kita budek. Coba kalau kita ngucapin, salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, dijawab, waalaikumsalam. Kabur apa masuk? Kabur apa masuk? Modelnya orang bulak begitu tuh. Boro-boro ngucapin salam lewat makam aja dia ngangkat tuh andropnya. Numpang-numpang, anak jagoan mau lewat. Itu kata memedi, urusan apa lu sama gua? Numpang. Ada juga bawa motor lewatin pekuburan, ucapin salam. Assalamualaikum, santai aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini mah agak ngebut. Numpang. Kata membedi urusan perlu ngebut. Ahli kubur ngucapin, ahli kubur nyaksin, jangan salah. Ingat, Nabi bersabda, orang yang ada di alam kubur bukan hanya terbaring kaku. Pak, Bu, ini di alam kubur lamanya orang di alam kubur 500 tahun setidaknya. Ngapain mereka? Mereka pertama jawab pertanyaan. Itu pertanyaan ada 5 setidaknya. Dan 5 pertanyaan cuma menghabiskan 5 tahun. Berarti sisanya berapa? 500 diambil 5 tahun, sisanya berapa?
495 tahun. Ngapain orang di alam kubur berlama-lama? Bapak mau tahu, ibu mau tahu? Orang yang ada di alam kubur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tugasnya menyaksikan semua keturunannya yang masih hidup. Orang tua kita yang meninggal dunia nyaksiin kita. Tatkala ketika anak keturunannya mereka mabok, mereka berbuat zalim, mereka berbuat maksiat, itu orang tua di alam kubur menangis dan berdoa kepada Allah, Allahumma la tamatuni bi ahlik, ya Allah jangan matiin dia dulu sebelum dapat hidayah. Bu, orang tua kita nangis sesungguhkan di alam kubur karena nyaksiin kita. Wah, orang tua kita di alam kubur nyaksiin kita. Hei anak remaja, nenek kakekmu di alam kubur nyaksiin kalian semua. Galak nih gua. Nyaksiin di alam kubur. Tatkala ketika anak keturunannya berbuat maksiat, mabok, nangis, mereka tidak berhenti. Lalu berbuat maksiat, nangis, mereka tidak berhenti. Lalu berbuat zalim, nangis, mereka tidak berhenti. Apalagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan umatnya yang berbuat jahat, yang berbuat zalim. Galak. Ngotot. Ayo. Makanya Nabi nganjurin, jadilah kalian punya akhlak yang baik di keluarga kalian. Pak, punya akhlak baik sama istri, Pak. Bu, punya akhlak baik sama suami. Bocah, akhlak baik lo sama emak, sama bapak. Tuh, begitu. Nabi seneng kalau melihat seorang istri yang baik banget sama suami, sama anaknya. Karena Nabi berpesan, ana khairukum li ahli wa antum khairukum li ahli. Aku orang yang terbaik dalam keluargaku, maka kalian jadi yang terbaik bagi keluarga kalian. Bu, ibu berbuat maksiat, ibu berbuat bohong, ibu berbuat dusta, ibu berbuat zalim, ibu benci sama suami yang masuk neraka, nih suami duluan. Lu seneng amat laki lu masuk neraka. Ini laki, Bu, Allahu Akbar. Istri berbuat salah, Pak, ente duluan masuk neraka. Anak berbuat salah, ente duluan masuk neraka. Karena kemuliaan wanita, al-jannatu tahta aqdami, surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu itu perempuan. Tapi jangan kalau pulang-pulang nyodorin kaki ke suami, ini surga lu nih. Ingat, saya kasih tahu, al-jannatu tahta aqdami, surga di bawah telapak kaki ibu, itu buat anak. Buat surganya ibu di mana? Surganya istri di mana? Surganya istri di suami. Ayyuma mru'atin abasat fi wajhi jauji muswaddatil wajhi fi yaumil qiyamah. Besok di hari akhirat, di hari kiamat, di padang mahsyar dikumpulkan segerombolan orang yang wajahnya hitam legam. Siapa mereka? Ayyuma mru'atin abasat fi wajhi jaujihi, yaitu seorang perempuan yang bermuka masam, manyun, menyon di hadapan suami. Tuh Pak, kalau bini ente manyun sama ente, besok di akhirat mukanya hitam. Tenang lo, gue bela lo. Ini suami pulang, assalamualaikum, salam. Dan kopi, dapur. Oh di dapur. Dia bikin kopi, dia tanya, gula belah mana? Tuh toples kuning. Sengaja amat tuh toples garam, dicopot bacaannya. Rumah itu perempuan gedek amat sama laki. Bu, nggak boleh Bu. Allahu Akbar. Yang paling indah adalah kita contoh Nabi. Ibu mau tahu Sayyidatul Khadijatul Kubra? Itu Sayyidah Khadijatul Kubra, beliau itu nggak pernah manggil nama Muhammad namanya, nggak pernah. Ya Muhammad, nggak pernah. Khadijah kalau manggil Sayyidah Khadijah, kalau manggil Rasulullah SAW selalu dengan kalimat yang indah, ya Habibil Qalbi, wahai kekasih hati.
Oh, kalau Rasulullah kalau manggil Sayyidah Khadijah, ya Habibil Qurratul Ain, wahai permata hatiku. Khadijah kalau manggil Nabi dengan pujian, Nabi kalau manggil Khadijah dengan pujian, Khadijah kalau manggil Nabi dengan puji. Cakep gak? Cakep gak? Contoh, manggil laki kita Babang, Mamas, Bebek, kudu begitu. Harus. Coba sama Siti Aisyah, Nabi kalau manggil Siti Aisyah ya Humairah, pipi kemerah-merah. Nggak pernah manggil ya Aisyah, nggak pernah. Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merah. Apa sebabnya? Ibu mau tahu? Itu sebabnya di dalam kitab dijelaskan. Siti Aisyah kalau nyambut Nabi selalu nyiapin itu yang namanya kain. Nabi pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibukakan pintu, itu Siti Aisyah langsung elap keringatnya Nabi. Dilap. Itu kainnya basah, lalu ditaruh di atas bantal dan Siti Aisyah tidur di atas kain yang tadi keringat Nabi. Pagi-pagi bangun pipinya merah merona, cantik, indah. Contoh, Babang pulang, Mamas pulang, Akang pulang, Ayang Beb pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Kiai Petruk, ikutin sunnah Siti Aisyah, langsung Bu ambil anduk. Itu suami baru ditandar motor, bukain pintu, stop bang. Abang berdiri aja bang. Itu lakinya kan bingung. Lu mau apa lu? Wah, tenang bang. Ayah mau ngamalin sunnah Nabi, langsung Bu lapin. Oh, busek-busek. Terus. Jangan dicuci. Taruh di kasur. Ibu tidur langsung. Bangun-bangun pipi ibu merah. Bengkak. Lah keringat Nabi sama kita beda. Oh, keringat Nabi beda sama kita, Bu. Nabi kalau ada sahabat sakit, waktu itu Abu Bakar Siddiq di Gua Asur kesengat kalajengking. Waktu Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Asur, itu Abu Bakar Siddiq ngerapihin goa, kesengat kalajengking. Oh, menggigil Abu Bakar Siddiq. Ditanya sama Nabi, kenapa kau Abu Bakar? Ya Rasul, aku kesengat kalajengking. Inta ta'al, kamu kemari. Itu sama Nabi diludahin. Tuh, hilang. Coba kita Markona sakit gigi, ketemu Turkiem, kata Turkiem, Nabi aja bisa begitu. Markona sakit gigi, mari lo, ngapain? Nganga, ucuy, kurang pingsan Markona. Beda, Nabi mulia, keringetnya tuh nggak bau, keringetnya tuh sorga. Bekas wudhunya Nabi selalu diambil sama sahabat, lalu dioprek lagi ke wajah kita. Itulah berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Begitu Bu, kalau mau ikutin sunnah Nabi. Ini mah kagak. Kadang-kadang summa na'udzubillah min zalik. Ini bini gak pernah mau pakai akhlak. Surganya ibu di suami, surganya suami di orang tua sama mertua. Pak, surga ente itu di orang tua sama mertua. Jangan dimusuhin mertua, jangan dimusuhin orang tua. Surga ente ada di situ. Surganya ibu di suami, surganya anak di orang tua. Itu urusannya, itu udah aturan mainnya. Ini kagak. Kadang bini nyambut suami, summa na'udzubillah min zalik. Suami pulang 6:30, disambut pakai daster, sobek kanan, sobek kiri, kanan koyok, udah gitu bau balsem, udah gitu pakai minyak air putih sebadan. Tuh suami keluar pas pisan hari Kamis malam Jumat, udah sore tuh bini kagak mandi, pas dicium semua remason semua. Jangan dah. Yang cakep, contoh Siti Aisyah. Bu,
Suami pulang setengah 7, sebelum maghrib ibu mandi. Ini mandi nih, kelar mandi pakai baju yang bagus, pakai jilbab yang baru, pakai bibir merah Mirabella, pakai bedak nomor 10 yang ditepok ngebul. Sholat maghrib, kelar sholat maghrib, sambut suami, buka pintu, tutup pintu, buka pagar, ablakin. Itu ada tembok senderan. Suami pulang pakai motor Civic, pas sampai pengkolan antara ngerem sama ngegas. Kenapa? Kadang lihat bininya di depan rumah ngejeternya begitu. Udah gitu pakai ngedipin. Itu lakinya antara ngegas nggak ngegas, akhirnya dia ngegas, ke rumah ketua DKM ambil teriak, bang tolongin kita. Kenapa lu bang teriak-teriak? Bini kita sawan. Nah, makanya ngomong sama laki. Ini mah kadang perempuan kagak ngomong baik. Cuma naudzubillahin, agak ngomong sama laki sih urusannya jadi susah. Ini saya mau tanya, boleh saya nanya? Boleh saya nanya? Saya mau nanya, kira-kira kita umat Islam bukan? Jawab yang kompak, kita Islam bukan? Kita Islam bukan? Punya iman tidak? Punya iman tidak? Punya ihsan nggak? Punya ihsan nggak? Saya tanya ulang, kita Islam bukan? Ah, kurang berani jawabnya, tanggung-tanggung orang kampung bulak. Kita Islam bukan? Punya iman tidak? Punya ihsan nggak? Kita Islam bukan? Islam karena ngejalanin perintah Allah, betul tidak? Juga kadang-kadang dijalanin perintah Allah mah kadang-kadang, kadang sempet kadang kagak. Apalagi kalau ibadah sholat, boro-boro khusyuk, boro-boro khusyuk. Apalagi pas lebaan Isya, orang ketiga belum habis-habis itu. Udah begitu dia gelar sejadah, pas pisan itu tepisi depan pintu. Dia buka pintunya dikit, digelar sejadah. Dia pesan sama anak, entar kalau iklan kelar lu kasih tahu emak ya. Allahu Akbar, khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Anak bilang, mak iklan baru 1. Pas anak bilang, mak iklan udah habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang begitu di sini? Enggak, orang kampung bulak nggak begitu. Orang kampung saya kalau ada yang begitu berarti pindahan dari sono kemari. Punya ihsan tidak? Punya ihsan tidak? Apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Islam sudah, iman sudah. Apa itu ihsan? Kalau kita ibadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Sudah melihat Allah? Ibu sedekah udah melihat Allah? Sedekah udah melihat Allah? Boro-boro ilok kalau melihat Allah, yang ada juga melihat duit berapaan. Dipirit-pirit itu duit kari 2000-an. Itu kotak amal lewat dia masukin. Kalau salah masuk dia nyesel. Pak, puasa udah melihat Allah belum? Puasa udah melihat Allah belum? Boro-boro melihat Allah. Ada juga puasa kita sendiri yang menyebabkan batal. Udah tahu siang hari puasa pakai janjian Markona sama Turkiem. Markona sama Turkiem bilang kemana? Yuk ke Abang City. Janjian siang hari naik patas, turun patas dia baca niat nawaitu tawafun karena bangun. Dia turun sambil zikir, ya diskonun, ya diskonun, ya diskonun, ya diskonun. Dia puterin lantai atas sampai bawah nggak ketemu. Dia senderan siang-siang bolong. Kata Markona ngomong ke Turkiem, itu sok tangkar enak banget. Kata Turkiem, oh kira-kira ada yang lihat kita kagak ya? Fa'ilan takun, kalau kita nggak bisa ngeliat Allah, fa'inau yaroka, yakinkan Allah maha melihat. Saya mau tanya, yakin gak Allah maha melihat? Yakin gak Allah maha melihat?
Yakin kalau mau melihat? Ini udah jawab ya, udah jawab jujur. Bapak-bapak diam, kalau remaja diam. Diam. Ibu-ibu jawab semua. Yakin kalau mau melihat? Kurang kencang, yakin kalau mau melihat? Bapak-bapak jawab, ibu-ibu diam. Yakin kalau mau melihat? Kaulah remaja, bapak-bapak, anak laki-laki, semua kaum laki-laki jawab, yakin kalau mau melihat? Oh diam, saya mau tanya. Ini yang laki-laki udah jawab jujur, yakin. Tolong jadiin saksi. Jadiin. Karena nanti akan dibentak di alam akhirat dan alam kubur jawabannya. Pak, hoi kau laki, yakin kalau mau melihat? Baik. Keluar rumah jam 9 pagi. Buka pintu, tutup pintu, buka pagar, tutup pagar, jalan kaki. Kira-kira dapat 1 meter atau kira-kira dapat 10 langkah. 10 langkah nemu duit cepet, injak apa cuekin? Injak apa cuekin? Injak apa cuekin? Injak. Nemu duit cepet. Apa yang dia kata? Alhamdulillah. Mumpung nggak ada yang lihat. Gitu bukan? Gitu bukan? Mumpung nggak ada yang lihat, diinjak. Dia diam aja. Kebetulan temennya lewat, kata temennya, lu ngapain di situ? Enggak, kaki gua pegel. Dia jongkok, diambil duit. Apa dia kata? Rezeki laki soleh. Ya, lu ngaku soleh. Yakin gak Allah mau melihat? Takut jawabnya. Gara-gara nginjek duit takut jawabnya. Ya ketahuan banget mama orang ngomong pula. Yakin kalau mau melihat? Orang keras. Yakin kalau mau melihat? Belah sini yakin kalau mau melihat? Belah depan yakin kalau mau melihat? Belah kiri yakin kalau mau melihat? Baik Pak, jadiin saksi. Anak remaja jadiin saksi. Ini Pak, bini-bini ente jawab yakin Allah mau melihat. Laki-laki, mak ente udah jawab yakin Allah mau melihat. Jam 9 pagi cuci baju. Jam 9 pagi cuci. Itu baju dikucek, di antara yang dikucek celana suami, pas dikucek keluar duit dari kantongnya 200.000. Lo ngomong kagak? Rasain lo. Bini lo kagak ngomong, rasain. Udah lumayan. Ngomong kagak? Apa kata tuh bini? Ngucek-ngucek keluar duit 200.000. Apa katanya? Rezeki bini soleh. Ya, nemu duit tuh bini ngaku soleh. Agak orang kampung bulak mama, Pak nggak begitu. Telepon lakinya dia mah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apaannya yang beb? Ini loh mas, aku tadi lagi nyuci bang. Kenapa? Yang dicuci karena abang nemu duit 200.000. Tuh lakinya seneng. Lah emang dia berangkat nyari-nyari. Duit gua 200. Perasaan udah di kantong gua pindahin. Terus duitnya mana mak? Habis. Ini modelnya tuh. Habis. Pak, Bu, itu babulu kotor. Babulu kotor, tahu babulu kotor? Barang temuan, bukan milik kita. Makanya benar kata Nabi, saya tibanun ala ummati. Besok datang masanya di mana umatku dan ada umat yafiruna minal ulama, yang pergi dari ulama wal fuqaha, dan nggak mau belajar fikih. Barang temuan babulu kotor bukan milik kita. Ustaz, kalau nemu duit cepet gimana? Ini akhlak Nabi, dikasih tahu kalau kita nemu barang temuan nggak ada yang ngaku, jangan lu akuin, ambil. 3 hari tahan, bikin pengumuman. Kalau nggak ada yang ngaku, masukin tuh musola sedekahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas. Nemu duit cepet, sedekahin. Jangan pakai ngomong, ya lu ayam kalau punya gua lu mah. Gua masukin dah. Rumahnya kalau duit gua aduh, udah beli rokok gua mah. Ada perempuan Pak, perempuan itu lakinya udah bagus banget jujur. Pulang kerja ngomong, Bu, apaan? Lagi pulang kerja, bapak nemu duit segepok, bininya langsung
langsung matanya berbinar-binar, itu langsung laki dilus-lus kepalanya. Ya Allah Bapak, rezekinya bagus banget, duitnya mana Pak? Bapak sedekahin. Lu goblok, lu goblok banget bener lu goblok bener Pak. Ya Allah, cuma duit segepok lu sedekahin, goblok. Tuh laki digoblok-goblok. Ada begitu di sini? Lelaki bener nemu duit sedekah dikata goblok. Subhanallahirrahmanirrahim. Ini kan zaman udah paling aneh. Makanya jangan salah, Allah turunkan banyak laknat. Ini azab belum turun, baru laknat. Makanya senang kita jadi umat Nabi Muhammad. Punya salah banyak, nggak langsung diazab. Umatnya Nabi Lut salah, diazab gak? Azab. Umatnya Nabi Nuh salah, diazab gak? Diazab. Semua diazab, kita belum. Tapi baru turun laknat. Ini baru turun laknat. Innal ladzina yu'duna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina. Tingkatannya dua dulu. Allah akan turunkan azab yang menghinakan, tapi azab yang menghinakan belum akan turun sampai mereka dapetin laknat dunia dan laknat akhirat. Apa penyebabnya? Yuduna Allah wa Rasul, perbuatan nyakitin Allah, perbuatan nyakitin Rasul. Apa perbuatan nyakitin Allah? Perbuatan nyakitin Allah kalau kita nabrak hukum Allah. Nabrak hukum. Oh, mau tahu hukum-hukumnya nabrak Allah? Hukum-hukumnya nabrak Allah adalah jikalau diantaranya seorang istri berumah tangga laporin suami karena merasa diperkosa. Itu nyalain Al-Quran. Udah suami dilaporin di penjara 12 tahun, lama kagak? Salah tuh. Lalu apalagi yang melukai Allah? Yang melukai Allah, perempuan, laki-laki jadi perempuan, laki-laki jadi perempuan, LGBT itu melukai Allah. Kalau kita laki-laki jadi imam bagi perempuan, jadi imam bagi laki-laki. Kalau perempuan jadi imam bagi perempuan dalam kaidah sholat. Kalau bencong jadi imam siapa dia? Sudah ada. Laki-laki meninggal disebut almarhum, perempuan meninggal almarhumah. Kalau bencong aluminium. Udah begini kayak saya dah kalau ngomong ini maka agak zaman udah dan LGBT pakai didukung. Ih, najis lalala. Untung kita nggak kayak begitu. Lah beneran Pak Bu, saya pulang ceramah malam-malam, pakaian saya kadang putih-putih, kalau putih semua, kebetulan lagi pakai imamah putih, jubah putih, jas putih, sorban saya selalu hijau karena siap tempur sesuai dengan kaidah Rasul dan dicontohkan oleh imam besar. Mobil mogok, mobil berhenti, saya di depan ada lagi kumpul wadonan, kita turun. Ini ngibrit, dia ngangkat roknya, dia teriak FPI. Katanya bencong lari, kata lu sambar geledek lu, maksudnya mau minta tolong dorongin, kagak dilari ngibrit FPI bergeledek. Ini gimana kita mau terhindar dari laknat Allah kalau model begini banyak? Summa na'udzubillahi min. Coba lihat yang ketangkep keker masuk fitness di luaran, gagah pakai motor gede, gudu sampai di dalam melehoy. Makanya nih kalau remaja, yang perempuan jangan timbang cari laki yang ganteng nggak jaminan masuk surga. Cari yang rajin ibadah, cari yang doyan masuk musola, apalagi kalau dia senang azan. Udah begitu, di zaman sekarang anak perempuan juga pada kurang ngajar, yang muda-muda. Emaknya pada ngaji, bapaknya pada zikir, anak remaja pakai celana wahai. Ya Allah, protes bayar. Wahai ini segini wahai. Kalau Hawaii di atas dengkul, kalau naik dikit hai.
Rada naik, aduh hai. Lihat coba berapa banyak tuh perempuan begitu. Banyak gak? Mana remaja-remaja putri? Berapa orang? Ini kebanyakan remaja 50 tahun. Atau dua, ada dua. Lah banyak dah pokoknya saya bilang remaja putri. Nih aneh kasih tahu, ente tabungan sorga buat orang tua. Syaratnya kalau keluarga punya anak perempuan 3 langsung dapat pintu sorga. Ya Rasul, anak 2 perempuan sorga, anak 1 perempuan sorga, bisyuruti dengan syarat kalau mereka tutup aurat. Tapi kalau anak perempuan udah buka aurat dan begitu bangga dia pertontonkan ke permukaan umum, bapak ibunya masuk neraka langsung tanpa hisab. Galak. Makanya ini anak perempuan saya bilang, anak laki, Pak, khusus bapak-bapak bukan ibu-ibu. Pak, selain bini jadi penyebab ente masuk neraka, nih anak laki-laki. Oh gitu Ustaz. Kalau anak bapak udah akil balik, mimpi indah, nggak bisa mandi junub, bapak duluan masuk neraka. Oh, makanya lu ngaji. Lah beneran lu, anak kita udah balik nih, nggak bisa mandi bersih, nggak ngerti mandi bersih, bapaknya duluan akan masuk neraka. Wallahi. Makanya lu tong ngaji tong. Tuh, kangkong. Ayo dah, jangan kita nyakitin Allah, nyakitin Rasul, Na'udzubillahi min. Saya mau tanya, hidup mau berkah tidak? Mau diangkat derajat sama Allah tidak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Oh, ini udah jam berapa emang? Ya Allah, udah jam 1. Mati katanya. Oh, Pak, kaulah remaja mau diangkat harkat martabat tidak sama Allah? Baik, syaratnya 2. Yarfa'illahul lazina amanu, yarfa fil mudhari, akan diangkat nggak jatuh-jatuh. Mau gak kalau dia diangkat nggak jatuh lagi? Mau gak kalau diangkat nggak jatuh lagi? Mau gak kalau diangkat nggak jatuh lagi? Catatan yang pertama, yarfa'illahul lazina amanu, yang pertama kuatkan iman kita. Kuatkan iman kita sama Allah. Nah, sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kami memperkuat iman kita? Jadidu imanakum biqauli la ilaha la ilaha illallah. Oh, perkuat iman kita dengan la ilaha illallah. Lagi senang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lagi senang tanggal muda, tanggal tua kira-kira tanggal 27 kencengin la ilaha illallah, la ilaha illallah depan suami, la ilaha illallah, la ilaha. Pak, ente mah tenang aja dah, kalau nyenengin bini itu paling gampang Pak. Perempuan ini kan emang udah begitu wataknya. Lah perempuan kalau nanya suami, dari mana lu? Suami jawab timbang sekali, Bang, dari mana? Dari warung beli rokok. Beres ya? Beres ya? Nah kalau coba bapak nanya sama bini, oh dari mana? Oh dari pasar. Bapak sih nggak nemenin kita, nggak nganterin. Itu ada toko yang baru. Oh itu ada diskonnya. Oh itu banyak bapak. Bapak sih begitu. Kalau punya duit selalu disimpan. Itu bini kagak diperhatiin. Banyak bererot. Makanya zikir, kuatin iman kita, enak banget. Ini kita zikir karena dunia, bukan karena akhirat. Makanya Allah masih nuruninya setengah-setengah. Kejadian di kisahnya Bang Dul, bininya Turkiem. Itu Turkiem malam-malam gelar sejadah.
ambil wudhu, tangan kanan megang tasbih, tangan kiri megang buku. Malam-malam habis kelar dia sholat, itu dia baca tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bang Bedul bangun melihat bininya terisak-isak. Kata Bedul, mak sedih amat zikir. Itu pegang tasbih kenceng amat. Iya. Nah itu tangan kiri buku apaan? Buku tabungan, saldonya kosong. Karena dunia, boleh saya tanya lagi, ayo. Saya mau tanya, motor hilang nangis gak? Nangis. Mobil hilang nangis gak? Nangis. Duit hilang kesel gak? Kesel. Sholat subuh ketinggalan nangis gak? Ya. Ayo, dunia aja pada nangis, akhirat nggak ditangisin, betul apa tidak? Ayo dah kencengin lagi. Makanya ibu bapak, kalau ibu bapak ngadain majlis tahlil itu nggak bid'ah, nggak bid'ah. Siapa yang nyuruh? Allah yang nyuruh. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu ayatnya. Fa'lam annahu, ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Yang nyebut tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad apa Allah? Allah. Karena itu dalam Al-Quran kita disuruh nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang nyuruh Allah. Makanya alhamdulillah kalau ada majlis taklim malam tahlilan, ada nggak di sini? Ada. Kalau ibu-ibu ketahuan banget, ibu-ibu jelas banget paling rajin tuh malam Jumatan. Tuh kasnya aja beda-beda. Kondangan yang merah, rada kecil. Kalau lagi pergi keluar yang biru, rada tipis. Kalau malam Jumatan, oh yang hijau rada gede. Buah masuk, lemper masuk, anggur masuk. Alhamdulillah. Tuh bapak-bapak aja kalau majlis tahlil, paling khusyuk. Duduknya belakang. Ini. Yang lain, lah lima. Illallah. Alhamdulillah. Ayo zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kalau zikir Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Sadiqun. Apalin tuh istighfar sama la ilaha illallah model kayak tadi. Siapa yang merajinkan itu insya Allah bisa berangkat umroh. Kencengin tiap habis sholat baca itu. Mau berangkat umroh? Mau bisa berangkat umroh? Daftar. Lima kadang kita juga kalau ditanya kok kapan berangkat umroh, duit kagak gableng. Begitu bukan? Jangan begitu jawabnya. Kok kapan berangkat umroh? Mas, bang, kapan berangkat umroh? Jawab, insya Allah besok. Besok ketemu lagi. Lu katanya berangkat, insya Allah besok. Ketemu lagi kapan? Lah besok, gua kata besok. Inna Allah la yadlimun nasa syai'an walakinan nasu anfusahum yadlimun. Allah nggak zalim sama kita, yang zalim itu kita. Allah nggak zalim. Ini doa kita banyak salah. Ya Allah, kalau itu rezekiku datangkanlah, kalau bukan ya udahlah. Apa kagak sih lu? Ya Allah, kalau itu rezekiku datangkanlah, kalau bukan ya udahlah. Ini kan malaikat ngelaporin Allah bingung. Ya Allah, ini dia minta, nggak jadi ya Allah. Dia kagak yakin. Jangan begitu. Anak muda juga mintanya begitu. Ya Allah, kalau dia jodohku datangkanlah, kalau bukan ya udahlah.
Lalu mau dapat jodoh kagak lu? Kudu yakin, mentanya kudu yakin. Makanya bertegas dengan zikir agar permintaan. Yang kedua, karena wawunya wawu atof. Apa? Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Belajar ilmu. Belajar. Nih kayak begini nih belajar ilmu nih. Sama di majelis taklim, ibu-ibu di majelis taklim, bapak-bapak di majelis taklim, kaum remaja di majelis taklim. Kalau ibu bapak, kaum remaja mau nikmatin surga dunia adanya di majelis taklim. Siapa orang datang ke majelis taklim dipeluk sama malaikatur rahmah. Apa yang ada dalam hati itu langsung dilaporkan sama Allah. Makanya belajar ilmu dalam Islam yang paling penting diantaranya baca Al-Quran. Baca karena Al-Quran jadi syafaat di yaumil kiamat dan syafaat alam kubur. Ustadz malu, saya masih belajar Iqra. Jangan malu. Ustadz belum bisa baca Al-Quran, jangan malu. Kalau masih Iqra gampang, saya kasih tahu caranya. Ibu masih baca Iqra, bapak masih baca Iqra, kaulah remaja masih baca Iqra, gampang. Beli Al-Quran yang gede. Apa urusannya Al-Quran gede sama Iqra, Pak Ustadz? Ada beli Al-Quran yang gede sekalian. Itu Al-Quran buka tengahnya, ambil Iqra, masukin dalam tengah. Al-Qurannya dibuka, tengahnya Iqra taruh tengah. Kan disamper ngaji. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ngaji yuk. Hayu bawa Al-Quran di dada. Nih jangan begini nih. Itu kata buku kredit. Saya masuk ilal mutahharun, nyentuhnya aja kudu suci. Berarti bawanya pakai akhlak. Nih begini bawanya nih. Kalau anak santri taruh kepala pak, nggak boleh tuh Al-Quran taruh bawah sejajar sama dengkul. Nggak boleh. Kalau orang mengatakan itu kan Al-Quran biarin aja cetakan panel bomnya. Saya mau tanya, ibu bapak punya KTP gak? Punya. Itu KTP jatuh di jalanan saya injak marah gak? Marah. Marah, ada foto kita. Al-Quran di atas paha, bawahnya begini nih tuh. Jangan begini. Biasakan kalau kita ngaji, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri hadaril azim. Kalau ibu-ibu ada lagi, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah engkau lupakan, karena itu kewajiban ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Markonah nggak ngaji, lagi nyuci di ngoceh. Ibu-ibu sekalian, hari ini gua nggak ngaji karena gua lagi nyuci bajunya suami. Amar geledek yang makin baik. Kelar Al-Fatihah baca. Ini yang tadi bawa Al-Quran, tengahnya Iqra, duduknya di depan. Kelar, Ustadz atau Ustadzah ngomong, ayo yang mau baca maju, buruan maju. Buka Al-Qurannya, Bismillahirrahmanirrahim. Kasih tahu Ustadznya, Pak Ustadz melihat, oh, dia mengerti. Baca yang khusyuk, baca yang tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Paling enggak juga kawan begitu Pak. Allah. Buka tuh Iqra-nya. Buka Iqra. Alif fathah ba fathah ba ta fathah ba ta. Ustadznya juga ngerti. Ba fathah ba fa fathah fa lam do malu ba lu udah kelar, Shadaqallahul azim. Tutup, duduk di belakang. Ditanya sama teman, udah ngaji baca Al-Quran? Jawab, alhamdulillah. Ditanya juz berapa? Dia bingung juz berapa. Jangan bingung, jawab juz tengah. Lapan Iqra-nya di tengah. Faiza qiraatul Quran mahirun ma'a qiraatil barara. Siapa orang yang pandai rajin baca Al-Quran, tajwidnya, makhrajnya, ngamalin ilmunya, maka dapat doa malaikatur rahmah.
Makanya nggak sia-sia kalau ibu tiap hari, bapak tiap hari, kalau remaja tiap hari baca Al-Quran, dapat doa malaikatur rahmah. Saya punya guru almarhum almarhum Syekh Muhajirin Ansar Adar. Beliau selalu menghatamkan Al-Quran bisa sebulan itu 10 kali. Ayo kayak begitu kalau mau berkah hidup, baca Al-Quran. Faidah ya tata tahu bahwa ajroni, kalau terbata-bata maka pahalanya 2. Tadi tuh baca Iqra pahalanya 2. Atau baca Al-Quran idza waqo yang belakang gedek akil. Ya tata tahu bahwa ajroni dapat pahala 2 tuh. Mana yang rugi? Nggak ada kan? Ini kalau nggak bisa baca Al-Quran, ini musola kacau. Apalagi sholat maghrib, jarang banget ada imam. Karena semua pada kerja sip-sipan kan. Nggak bisa ibu-ibu jadi imam buat anak-anak laki-laki. Yang jadi imam laki-laki. Ini musola jadi kacau. Apalagi sholat maghrib, imam pada semuanya kerja. Toong ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teng baca sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tiing jaga pintu nungguin lah itu 30 menit ada imam. Datang Bang Bedul. Ini Bedul orang nggak doyan ngaji, gengsinya tinggi. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Nggak doyan ngaji, gengsinya tinggi. Ada nggak begitu? Ini nggak doyan ngaji, gengsinya tinggi. Ke laut aja. Nggak boleh umat Nabi kayak begitu. Datang Bedul. Tiing ngadu ke Toong, ada Bang Bedul. Bedul ngomong ke TN, Bedul, Bang Bedul. Ya udah suruh dia jadi imam, nggak ada lagi. Bedul masuk, Bang, abang jadi imam. Gua nih, nggak ada lagi. Ya udah kata Bedul, gengsi, maju dia dekat tempat imam. Lalu ditanya, sholat maghrib ya? 3 rakaat kan? Iya bang. Usolli fal maghribi salasa rakaatin. Udah Allahu Akbar, baca doa iftitah. Bedul baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bocah nyautin, amin. Udah amin, toong lanya sama Tiing. Bang Bedul Al-Falaq Anas. Kata TN paling kulhu. Bedul baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kata TN aku kosong. Bedul denger gengsi. Rokat kedua dia bangun, dia baca waladhdallin, amin. Kata Tiing, lu diam, tadi udah bener loh. Tiing ngomong sama Toong, Al-Falaq apa Anas? Kata Toong paling Al-Falaq. Bedul gengsi, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Baca-baca tumben. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bocah goyang. Udah 30 menit orang sudah. Ini kata Toong nanya sama Tiing, ini Al-Falaq sama Inna A'taina panjangan mana ya? Kata Tiing, perasaan gua mah ngaji panjangan Al-Falaq deh ya. Kata Tiing, kenapa Bang Bedul orang sudah ya? Bedul udah 45 menit Pak. Inna A'taina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dia ngerasa udah lama nggak nemu-nemu. Kata Toong, lu kan ngaji. Gua mah ngaji. Sautin, sombong. Bocah doyan ngaji sombong. Ada gak? Ada gak yang sombong? Rasa surga punya dia doang, yang lain bid'ah. Ada gak begitu? Jangan diikutin. TN sombong. Merasa dia ngaji. Sombong TN. Serasa paling bener. Apa kata TN? Aku sautin. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bedul udah kelamaan dia ngerasa. TN dengan setil yakin ngerasa surga di depannya disautin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya salam, lo mati semua. Nyampe kagak ngaco iya.
Tuh asbabnya kenapa? Karena nggak mau belajar. Orang yang belajar pula sombong, orang yang ogah belajar juga gengsi, nggak boleh kayak gitu. Terakhir, ta'alam fa'inal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Apa lu? Ta'alam fa'inal il, dalam kitab Talimut Alim, siapa orang yang belajar ilmu, ilmu akan menghias diri kita. Wa unwanun, dan akan menjadi pertanda kebahagiaan buat kita. Wafadlun, dan akan datang keutamaan. Makanya orang yang belajar ilmu sama Allah dibukakan pintu rezeki. Amin. Orang yang ngaji rezekinya mudah. Amin. Orang yang ngamalin ilmu rezekinya mau. Tuh, alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita semua. Mudah-mudahan senantiasa keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan senantiasa mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan semua kita diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad, dan di yaumil akhirat kita bersama Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang berbahagia, ini doa yang lain. Langsung ceramah sama doa nih, double loh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqti wa hin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin halina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma nawwir qalbana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang berbahagia, mohon maaf saya langsung pamit diri karena insyaallah dari sini saya langsung ke bandara. Bandara saya berangkat ke Padang, Padang diberangkatkan lagi saya ke Aceh, dari Aceh saya ke Kalimantan, Kalimantan saya diberangkatkan lagi ke Sumatera, Sumatera diberangkatkan lagi saya ke Makassar, Makassar ke Surabaya, Surabaya baru pulang ke Jakarta. Itu juga kalau ada yang undang. Demikian dari saya, adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.